Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi tutorial mendesain rumah tipe 36 dengan menggunakan program ArchiCAD versi 15. Baik, sesi sebelumnya kita sudah menambahkan area taman dan juga area dapur ya di sini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan berbagai macam aksesoris yang lain ya, seperti kita tambahkan tempat tidur ya, ataupun kursi tamu ya. Nah, ini ada pilihan tempat tidur. Kita tinggal menggesernya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Gunakan fungsi ini ya. Ya, seperti ini, dan kemudian kita tambahkan misalnya objek lemari. Nah, ini oke. Nah, kita akan lihat 3D-nya. Ya, nah bisa terlihat ya. Oke. Kita bisa lihat juga langsung di gambar potongan. Ya, ini bisa kita lihat di section 04. Tapi lemarinya tidak terlihat. Jadi kita akan tambahkan satu gambar potongan lagi. Nah, bisa terlihat sekarang. Oke, kita akan atur bentuk dari lemarinya. Kita bisa menambahkan menggunakan 2 pintu, 3 pintu atau berapa. Nah, ini tipe pintu yang ingin kita gunakan. Saya gunakan tipe 1. Nah, dia yang polos bentuknya seperti itu ya. Jadi kita bisa mengaturnya di parameter ya. Atau barangkali kita ingin merubah kombinasi di dalamnya ya. Ini kita bisa atur fungsinya seperti rak ataupun kita gunakan hanger atau kombinasi. Nah, oke. Ya, jadi di dalamnya itu berbeda ya. Oke, mungkin kita akan penasaran ya untuk melihatnya. Nah, di sini ada yang berbeda. Tampilannya di sini untuk hanger, yang ini bentuknya rak. Saya akan geser ya supaya kita bisa lihat dalam dari si lemari ya. Kita akan gunakan fungsi ini. Ya, nah di sini bisa kita lihat potongan dari lemari tersebut ya. Baik. Nah, di kamar tidur belakang juga bisa kita tambahkan lagi, atau barangkali karena bentuknya sama yang ingin kita tambahkan, maka kita bisa cukup melakukan copy saja, jadi tidak perlu menambahkan objek baru gitu ya. Nah, jika kita mengalami kesulitan seperti ini pada saat memilih objek ya, kita klik sisi luar, lalu arahkan seperti ini, klik lagi, maka akan terpilih. Kemudian kita klik kanan pada poin ini dan kita pilih di sini move drag a copy seperti itu. Klik kiri,
lalu kita arahkan. Nah, seperti ini ya. Jadi klik kanan dan klik kiri itu memiliki fungsi masing-masing. Ya, nah di sini mungkin barangkali kita ingin memutar lokasi tempat tidur ya. Kita bisa klik tempat tidurnya, kemudian kita klik kanan pada salah satu join, pilih di sini rotate, klik kiri, lalu arahkan, klik kiri, kemudian putar ke arah yang kita inginkan, kemudian klik kiri lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian klik salah satu sudut, kita drag, kita geser sesuai dengan lokasi yang kita inginkan, misalnya di sini. Nah, oke. Kemudian lemarinya jika sama juga bisa kita copy saja, move, drag ke copy. Ya. Oke, tapi perhatikan di sini ini titik hitam ini menandakan sisi belakang, ya. Jadi kita harus rotate. Ya, misalnya seperti ini, kita pilih drag. Nah, oke. Kita lihat di 3D-nya. Oke, sekarang sudah terlihat. Jadi kalau kita menggunakan drag copy, kita tidak perlu melakukan setting penyetingan kembali ya. Nah, oke, di sini sepertinya tempat tidurnya ada yang kurang nih. Ya, yaitu di 3D-nya tidak muncul bantal. Tekan shift dan pilih. Ya, kemudian kita klik di setting dialog, aksesoris. Pillow, nah ini dia. Kita klik on ya. Klik OK. Sekarang kita lihat 3D-nya. Nah, di sini sudah ada bantal ya. Baik, nah ini jadi rumah tipe 36 tapi penghuninya masih single-single nih. Baik. Nah, mungkin di area tengah ini bisa kita tambahkan objek yang lain ya, seperti sofa ataupun yang lainnya, ataupun misalnya tempat makan ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan pilih saya akan pilih sofa ya. Saya akan pilih yang ini. Ini ada tipe kakinya, klik OK dan kita klik. Nah, oke, jadi di sini untuk ruang tamu. Dan kita tinggal tambahkan objek meja. Di sini ada settingan sofa yang lengkap ya kalau ingin mempercepat seperti itu. Tapi kalau ingin customize kita harus memilihnya di sisi yang lain ya. Saya gunakan yang ini atau yang ini saja. Jadi di bawahnya bisa untuk menyimpan buku seperti itu. Nah, dia sudah jadi. Nah, kita bisa lakukan penyesuaian ya dengan klik seperti ini. Jadi kita memperlebar. Oke, bisa seperti ini. Nah, kita lihat di 3D-nya. Nah, sudah muncul ya. Jadi sofa dan juga meja. Oke, kita akan setting sedikit ya supaya lebih nyaman. Kita rotate. Nah, kita pepetkan di sini.
misalnya seperti ini ya. Nah, kita geser seperti itu. Nah, kemudian sisi ini bisa kita kasih skat, kemudian kita tambahkan situ ruang keluarga ataupun ruang makan ya, contohnya seperti itu. Nah, ini jadi sudah improvisasi ya, jadi sudah kita kembangkan nih dari desain awal. Oke. Untuk ruang makan kita tambahkan settingan yang lain. Nah, seperti ini misalnya. Nah, oke. Nah, di sini mungkin kita lihat jumlahnya, porsinya terlalu banyak, bisa kita kurangi ya. Di sini misalnya untuk 4 saja. Oke, kita lihat. Nah, ini jadi lebih kecil. Dan ini kita setting move dan rotate jadi supaya 45 derajat ya, sehingga area gang ini tidak terlalu sempit yang ada di sekelilingnya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita simpan, jangan lupa. Kita lihat langsung di potongan. Nah, sudah muncul ya gambar-gambar objek-objek tambahan tadi, lemari, kasur, meja makan, itu langsung muncul. Nah, seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan dengan penambahan atap. Nah, oke. Kita akan tambahkan gambar atap di sini. Ya, kita cek dulu pada gambar CAD-nya, rencana awal. Nah, di sini adalah puncak atau bumbungan atap. Nah, garis pertemuan. Tapi di gambar sini ini ada perbedaan ya. Ya, maka kita akan ikuti yang gambar atap denah atap saja, bukan garis merah ini ya, karena detail itu lebih lebih kuat daripada gambar denah ya, seperti itu. Jadi kita acuannya adalah gambar detail. Nah, posisi puncak atap atau bumbungan itu ada di sini, yang itu berarti lebih tepat ke garis yang ada di sini. Maka kita akan ukur dimensionnya. Oke, settingan terhadap draftnya, snapnya harus kita sesuaikan dulu. Ya, ke dinding ini. Tiga 3,95. Baik. Oke, di sini ya 3,95. Kita akan gambar dengan garis bantu terlebih dahulu. Drag a copy. 3 cek dulu ya. 3950 saya bulatkan. 3950 ya. Nah, di sini adalah puncak bumbungannya, dan overlapnya dari atap itu 800. Nah, oke, di sini dia ya.
dan kemudian kita harus cek di mana garis pertemuan terakhirnya. Nah, di sini kita lihat dia berhenti di dinding tengah, begitu. Jadi berhenti di dinding tengah. Oke, nah ini kita gambarkan. Huruf. Nah, kita atur sudutnya, misalnya 25 derajat saja. Ya, kemudian kita ini adalah tinggi level atap paling bawah, maka saya ambil di sini 2400 saja supaya tidak terlalu tinggi. Kemudian kita pilih yang ini persegi ya, dan kita buat atap pelana seperti biasa ya. Oke, lalu kita klik salah satu sudut. Ini adalah titik referensi atau garis referensi awal. Lalu tentukan kemana kemiringan itu, kemiringan atap itu akan kita tentukan. Nah, ini klik di area sini, dan kemudian kita gambar kotaknya, kotak atapnya ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita akan lihat di 3D nya. Nah, oke, jadi dia akan terlihat seperti ini ya. Nah, oke, dan mungkin ada timbul pertanyaan, wah ini dindingnya lebih tinggi terus bagaimana? Nah, ini jangan khawatir, nanti ada fungsi dari program Archicad yang bisa memotong secara otomatis dinding itu terhadap atap yang kita desain. Jadi tidak perlu kita rubah di saat ini ya. Jadi kita biarkan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat kemiringan dari ujung atapnya. Ini misalnya kita akan rubah. Kita klik atap, model, sudutan. Nah, di sini kita akan pilih yang tipenya nah ini dia, vertikal. Oke ya, seperti ini ya. Oke, sip. Sekarang kita kembali ke arah gambar denah, dan kemudian kita pilih tadi gambar atap. Nah, di sini bisa terlihat ya, di gambar story 1 juga lebih jelas terlihat ya. Nah, kita klik, kemudian kita klik kanan di titik ini, move, kita pilih yang mirror a copy. Jadi kita klik seperti ini. Nah, oke, jadi sudah terjadi sudah muncul sekarang dua sisi atap ya. Baik. Oke, kemudian kita lanjut yang atap yang sisi sebelahnya ya. Nah, di sini akan kita tambahkan, dia agak lebih panjang dan posisinya lebih tinggi yang ini ya. Posisinya ini lebih tinggi ya, sebelah kiri ini. Oke, sebelah kiri ini lebih tinggi. Kita bisa copy dari yang atap sebelahnya dan kita atur elevasinya ya. Baik. Karena posisi puncaknya sama, ini akan memudahkan. Tekan shift, pilih objek selanjutnya. Kita klik yang di sini, klik kanan, move, drag copy. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada pertemuan ya. Nah, ada pertemuan seperti itu. Nah, jadi oleh program
ya ada pertemuan seperti itu bisa terlihat ya. Nah ini kita akan sesuaikan, kita tekan shift, kita atur di ketinggiannya, kita naikkan 3000. Bentar. Nah kemudian kita geser-geser lebarnya sesuai dengan desain yang ada di CAD. Nah ini kita geser sementara sampai sini dulu. Ya, settingan ini harus kita sesuaikan ya. Nah, yang ini titik ini kita panjangkan jika boleh. Jadi ini memberikan bentuk tekstur yang hasil berbeda. Ya, oke. Kita lihat di 3D nya. Nah ini sudah kita naikkan ya. Nah sekarang kita lihat sudah ada perbedaan tinggi. Oke, kita langsung ke pemotongannya saja ya. Saya akan gunakan di gambar potongan jika bisa. Nah seperti ini. Oke, kita pilih atapnya, tekan shift, pilih atap yang lain, tekan dinding yang akan dipotong. Nah ini lebih tepat di 3D deh ya, misalnya ini, tekan dindingnya, kita pilih juga bersama, tekan shift, tekan dinding yang ini. Oke, karena dinding ini adalah pertemuan dari dua atap ya. Oke, kemudian dinding yang ini, nah itu dia. Oke, kemudian pilih yang fungsi ini, trim, use roof or cells from current selection, trim ya. Nah oke, nah di sini kita lihat oke, sepertinya ada yang tidak pas. Kita Ctrl Z. Nah yang tidak pas itu ada di sini ya, karena dia sebetulnya yang ini berpotongan dengan atap yang satunya, maka yang harusnya kita potong itu adalah dinding yang ini. Oke, saya akan gambar di ini saja, tekan dindingnya ya. Oke, nah itu terlihat ya, sudah berhasil dipotong. Nah oke, ini berarti dinding-dinding yang harus kita potong. Trim ya. Nah oke, lihat di section 5 ya, kita gunakan yang terlihat potongan atapnya. Oh, ini sudah terpotong semua, berarti kita lihat di 3D. Nah ya, nah di sini ada yang hilang nih ya. Kenapa? Karena pada saat kita menentukan atap yang dipotong, rupanya atap yang dipotong itu dinding yang kita potong itu menjadi satu kesatuan, sehingga yang tidak mendapat atap sisi satunya itu akan hilang. Jadi kalau seperti ini maka kita harus lakukan divide terhadap dinding terlebih dahulu ya, seperti dinding tengah ini harus kita divide dulu, jadi supaya pada saat pemotongan atap itu tidak menjadi membingungkan bagi program ya. Nah, kita akan
potong saja sesuai dengan rencana atap, misalnya di sini ya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lihat 3D. Kita akan coba lagi sekarang ya. Nah, sisi depan ini dengan atap kita akan potong lagi, trim ya. Kita lihat di 3D ya. Nah, ini yang hilang rupanya tadi kita potong adalah dinding belakang. Nah, dinding belakang tadi belum kita divide, makanya dia ikut hilang. Oke, dinding depan kita akan potong, trim ya. Nah, kita lihat di 3D baik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, dinding yang ini tidak hilang dan dia sudah berpotongan, tinggal sisi satunya. Oke. Oke, kita bisa lihat di section 3. Oke ya, ini dia. Ya, nah kita akan lihat di 3D ya, seperti itu hilang. Dinding ini juga demikian. Ya, dinding ini agak bandel ya. Kita akan pilih yang ini. Nah, oke, dengan dinding, dengan atap yang ini ya. Oke, kita lihat 3D ya. Nah, sudah terlihat. Oke, nah sudah mulai terlihat ya, satu demi satu. Nah, di sini kita lihat rupanya ada celah dinding. Nah, sehingga kita harus menambahkan atau menyesuaikan ya. Nah, sementara yang di sini dia belum dipotong, maka kita lihat ini dia. Jadi ini rupanya sampai ke atas, dan dinding ini adalah penyekat kamar mandi. Nah, di sini dia di sisi atap ini belum ada penutup karena ada dua level atap yang berbeda. Maka saya akan copy saja dan nanti kan kita sesuaikan tingginya ya. Drag ke copy. Nah, seperti ini. Kita lihat di 3D. Oke, karena sudah terlihat ya. Oke, tapi di sini sepertinya masih ada celah. Nah, kita akan perbaiki. Kita lihat di lantai ground. Oh, di sini ya, begitu kita copy, maka pintunya ikut terbawa. Nah, ini kita akan hapus. Nah, kita delete dan kita atur, kita setting dinding ini dengan nilai B, kita atur di 2400. Nah, oke. Jadi sekarang dinding itu tidak sampai dasar ya. Kita lihat di potongan 3. Nah, di sini ya adalah dinding baru. Nah, dia akan menutupi. Rupanya di sini masih ada celah kurang tinggi, maka kita harus tinggikan 5500. Nah, oke. Ya, kita lihat di 3D-nya. Ya, nah di sini rupanya ada yang tidak rata ya. Nah, karena di sini ada tekukan dari dinding, maka saya akan setting seperti ini. Dinding ini kita tidak sampaikan ke pinggir, tapi sampai ke sisi ini saja. Nah, kemudian dinding yang ini kita teruskan sampai ke sini ya. Nah,
kita gunakan garis bantu kurang lurus. Kemudian dinding yang ini saya juga setting sampai di sini saja. Nah, kita akan lihat 3D-nya. Nah, di sini pertemuannya sudah hilang. Baik, sekarang kita tinggal melakukan pemotongan. Ya, dengan atap ini. Kita harus pilih dua-duanya ya. Dua atap ini harus kita pilih. Oke, kita pilih di sini trim. Ya, nah sudah terpotong. Jadi sekarang sudah sesuai. Nah, inilah salah satu pentingnya kita bisa menggambar 3D dan juga keunggulan dari program ini ya, karena kita bisa jadi mengetahui kekurangan desain dari gambar 2D ya, karena kalau kita melihat dari Dena, kita tidak akan mengetahui rupanya di atap kita itu akan ada celah seperti itu ya, dan itu mungkin baru deteksi setelah kita memulai pelaksanaan, memulai pembangunan. Kita akan melihat rupanya atap kita ada celah, dan itu akhirnya akan menjadi sebuah item kerjaan tambah tentunya, dan juga outstanding ataupun masalah yang bisa saja itu nanti memperlama proses pekerjaan di lapangan. Nah, seperti itu contohnya. Ini saya akan potong. Oke, kita lihat. Nah, oke. Nah, di sini sudah rata. Rupanya di sini ada coakan. Kita atur sedikit. Nah, ada dinding ini supaya dia berhenti di tepi saja. Oke, kita lihat 3D-nya. Masih ada. Saya akan ulangi lagi. Nah, coakan sudah hilang. Saya akan geser perlahan ke sini. Nah, kita lihat apakah ada lagi. Oh, rupanya ada lagi. Ya. Baik. Saya akan setting di sini supaya dia akan menerus saja, supaya tidak terjadi gap seperti itu. Nah, sudah hilang. Sip. Nah, itu dia, kita sudah menyesuaikan dinding-dinding ya. Nah, di sini masih ada PR yang lain. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Dindingnya kita pilih, tekan shift. Kalau kita pilih atapnya, kita trim ya, seperti itu. Kemudian kita cek ya. Oke, nah di sini kita lihat masih ada coakan, berarti kita tinggal atur penghentian dindingnya saja ya. Ini adanya di sini dan di sini tadi ya.
kan sudah hilang. Sekarang kita tinggal atur yang sisi dinding ini. Save ya. Ya. Nah. Oke, baik. Jadi kita sudah merapikan sekarang dinding-dinding area tengah ya. Oke, tinggal 2 dinding perimeter yang perlu kita rapihkan. Nah, oke. Baik. Nah, kemudian kita cek dulu di sini sepertinya ada overlapping atap ya. Ini overlapping atap. Kita lihat berapa overlapping yang direncanakan. 650 tadi ya. Berarti kita atur di sini. Kita tambah, kita klik, pilih yang ini. Kita tulis 650. Sini juga 650. Dan juga yang ini kita setting 650. Di sini kita setting 650. Oke, baik. Kemudian di sini kita atur saya akan panjangkan atapnya. Saya pilih yang ini untuk memotong dinding pinggir. Baik, kemudian kita rubah yang ini, drag. Oke, nah sekarang kita bisa lihat atapnya sudah kita panjangkan dan kita bisa potong. Tekan shift, tekan atapnya, trim. Oke, nah kemudian yang di sini harus kita tinggikan. Nah, saya akan tinggikan 5500 dan baru kita pilih atapnya untuk kita potong, trim. Ya. Selanjutnya yang satunya. Perlahan ya.
lebih sulit untuk dari 3D ya, kita akan pilih dari gambar 2D. Atau kita buat di gambar section 4 saja. Pilih di section 4. Nah, di sini kita pilih atapnya. Trim. Oke, sip. Kita lihat 3D. Ya. Nah, sudah jadi. Oke. Nah, akan terlihat seperti ini ya. Dan kita sesuaikan lagi, mungkin garis atap yang sisi belakang kan tidak sama panjangnya ya. Ini jadi kita akan sedikit penyesuaian. Kita gunakan dimension elegant. Ya, di sini. Ini pun garisnya tidak sampai pinggir. Jadi kita akan gunakan modify extend. Dimension elegant. Dimension elegant 2,2. Oke, 2200 ya. Nah, kita buat garis bantu. Oke, rupanya yang atap sebelah kiri itu dia berhentinya di sini. Nah, kita harus ubah ya. Nah, ini kita geser titik-titik ini, gunakan yang fungsi ini dan sesuaikan dengan pepotongan. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat 3D-nya. Nah, oke. Jadi ada sisi dinding yang hilang. Oh, rupanya di sini juga ada yang hilang ini ya. Karena penyesuaian terhadap dinding, maka ini akan kita tambahkan dinding baru ya. Oke, nah seperti itu. Jadi harus kita potong dindingnya supaya menyesuaikan atap. Nah, ini jadi caranya kita akan potong. Kita akan replicate copy saja. Titik ini Ctrl C dan kita pilih di ground floor Ctrl V. Ya, di sini dia. Di dinding ini harus kita potong. Gunakan yang split. Yang ini. Ya. Oke. Ini juga dinding harus kita potong. Baik. Oke, sekarang kita lihat 3D-nya. Ya. Nah, oke, dinding sini masih hilang ya. Jadi dinding yang hilang itu adalah dinding yang ini. Nah, ini bisa kita hapus dan kita gambar yang baru untuk sisi dinding yang hilang ya. Kita lihat 3D ya. Nah, ini dia. Nanti kita akan sesuaikan lagi ya dengan atap yang sebelah kiri ya. Sisi ini belum oke, belum kita tambahkan.
proses. Side landscape akan saya sembunyikan. Nah, oke, jadi supaya ya, ini kita klik kanan, gunakan layer. Ini set landscape ini akan saya sembunyikan dulu. Oh, trend ya. Ya, ini dia option. Oke, kita sembunyikan dulu. Nah, ini baru terpilih. Oke, nah ini kita hapus ya. Kita hapus dan kemudian kita tarik yang ini. Ya, kita lihat sekarang 3D-nya. Nah, sekarang sudah lebih sesuai ya. Nah, di sini rupanya dindingnya terlihat sangat tinggi ya. Jadi baru bisa diketahui pada gambar 3D. Mulai dari 0. Mulai dari 0. Nah, kita akan potong ke dinding ini ya, sisanya ini dindingnya ini, dengan cara kita tambahkan atapnya sedikit. Jadi kita tambahkan geser masuk gunakan fungsi ini. Nah, kita butuh garis bantu di sini. Ya, kita lihat 3D. Oke, nah ini kemudian kita tambahkan tingginya. Kemudian kita tunggu di story 2. Jadi tidak terlihat dindingnya. Oke. Save. Ya, ini dia memang semakin kompleks maka akan semakin banyak join yang harus kita pilih ya. Oke, saya akan coba seperti ini. Kita trim lagi. Nah, baik, dia sudah terdeteksi. Oke, ya, jadi rupanya akan ada tampilan seperti ini nih pada bangunan ini ya. Dan ini tentu tidak terlihat di gambar 2D. Jadi itu pentingnya kita menggambar 3D, terutama mendesain bangunan ya, semakin kompleks maka akan semakin penting ya, karena untuk bisa merealisasikan desain kita itu kita perlu banyak hal yang harus kita perhatikan tentunya, dan juga kita pastikan ya. Nah, seperti ini saya akan tambahkan lagi atap ini karena rupanya dia
masih ada tampias, area tampias yang cukup besar. Jadi saya akan potong atap ini. Di sini akan saya potong. Ya, nah di sini akan saya panjangkan. Oke, saya akan panjangkan sejauh 650 seperti yang overlapping di atasnya. Saya juga akan saya panjangkan sejauh 650. Baik, sekarang kita lihat 3D. Ya, nah ini dia. Jadi apa pengaruhnya dari pemotongan itu tadi seperti itu. Jadi kita kembalikan dulu. Oke, jadi kita kembalikan dulu untuk sementara, dan nanti kita akan rapikan sedikit, termasuk juga kolom sisi depan ya. Oke, baik sobat CLTC, pada sesi kali ini kita sampai pada mendesain atap dan perapihan. Nah, cuman masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki lagi, dan itu akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.